Oke, selamat malam semuanya. Semoga semua dalam keadaan aman, sejahtera, sehat walafiat, dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan em, mendengarkan presentasi dari Bapak William yang berjudul Flip Cross Domain Face Anti-Spoofing with Language Guidance dari CVPR tahun ini ya, ICCV 2023. 2023 tahun lalu. Oke, siap. Oke, the stage is yours. Silakan. Oke, thank you Simon. Oke, ya halo semuanya. Jadi di kesempatan hari ini aku mau jelasin mengenai paper di salah satu bidang di biometric verification yaitu face anti-spoofing, di mana aku ngelihat paper ini itu cukup inovatif ya. Bisa dibilang dia yang salah satu paper yang pertama yang menggunakan large language model sebagai guidance dan membuktikan kalau hasil yang didapatkan itu jauh lebih bagus dibandingkan paper-paper face anti-spoofing sebelumnya. Jadi kalau kita mulai ngebahas apa itu face anti-spoofing itu bisa dibilang sebuah teknik untuk ngedeteksi apakah wajah atau foto yang dikirimkan ke dalam sistem face recognition itu betul-betul wajah asli atau sebetulnya malah uh, capturean dari wajah orang atau hasil print dari wajah orang dan berbagai macam jenis attack yang ditujukan untuk niru wajah orang. Jadi kalau misalkan kita punya sistem face recognition tapi nggak ada face anti-spoofingnya, most likely sistem tersebut akan dengan mudah ditipu oleh eh, orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah, bisa dibilang seperti itu. Oleh karena itu, biar sistem face recognition ini ibaratnya cukup reliable, maka wajib hukumnya ada teknik face anti-spoofing untuk ngedeteksi physical attack dari wajah yang ingin diverifikasi. Dan sebetulnya udah cukup lama ya problem face anti-spoofing ini karena memang dia beriringan dengan berkembangnya sistem face recognition. Cuman kalau kita lihat di tahun 2018 sampai tahun 2022 gitu, berbagai macam jenis face anti-spoofing method itu biasanya akan sangat sulit untuk di generalize. Generalize di sini artinya ketika kita training di sebuah data, lalu kita tes di data yang lain, hasilnya itu berbeda. Ketika kita training, hasilnya bagus, tapi ketika kita tes di data yang kita nggak pernah lihat sebelumnya, hasilnya jelek. Dan kadang jeleknya itu kita nggak tahu alasan kenapa hasilnya jelek gitu. Dan kenapa bisa begitu? Kenapa metode-metode FAST itu tidak bisa generalize ke unseen domain? Karena ada beberapa hal, salah satunya banyak variasi dari kamera sensor sama lighting conditions. Seperti yang kita ketahui, handphone, kamera webcam, dan berbagai macam kamera sensor itu nambah terus setiap tahunnya. Lalu kadang hasil capture wajah itu kadang di indoor, di outdoor, lightingnya bagus, lightingnya nggak bagus, dan itu variasinya sangat banyak. Walaupun di tahun 2020 sudah ada dataset Celeb Aspoof yang bertujuan untuk handle banyak variasi tersebut, tapi tetap itu nggak bisa uh, ngecover real world problemnya gitu. Jadi masih banyak domain-domain atau kasus-kasus fotonya itu nggak bisa di-cover di dataset untuk training. Yang kedua, ya memang biasanya metode yang digunakan untuk evaluasi face anti-spoofing, apakah dia bisa generalize ke unseen domain atau enggak itu biasanya dipakai menggunakan dataset yang sangat limited. Contohnya ada yang namanya OCIM protokol, di mana kita training misalkan di dataset O, C, sama I, lalu dites di dataset M. Biasanya untuk evaluasi face anti-spoofing seperti itu.
Cuman kalau kita lihat di sini, jumlah datanya itu di masing-masing dataset training dan testing itu nggak nyampe 10.000. Bahkan yang KCMFSD cuma 600, eee, yang OWLU cuman 6.000. Jadi sangat sangat sedikit. Dan walaupun di tahun 2020 sudah ada Selep-Aspuf, bisa dibilang ya itu nggak bisa terlalu generalize juga ketika kita, tes. Jadi, ya sulitnya itu untuk face anti-spoofing. Ketika kita mau bikin metode face anti-spoofing yang sangat robust, artinya kita harus betul-betul tahu, eee, si wajah ini tuh di-capture dengan kamera sensor apa, dengan lighting yang seperti apa, sehingga waktu kita training kita harus bisa recreate, itu gitu. Jadi itu problem face anti-spoofing methods sampai tahun 2023 tengah pun seperti itu. Di mana ada sih metode yang bisa dibuktikan cukup efektif nih untuk handle cross domain, face anti-spoofing tersebut. Contohnya itu pakai yang namanya Adaptive Transformer for Robust Few-Shot Cross Domain Face Anti-Spoofing. Lalu, di sini metodenya itu dia pecah-pecah nih foto-foto wajahnya, itu jadi patch-patch kecil, lalu dia masukin ke network transformer dan network transformer ini itu di paper tersebut itu membuktikan bahwa lebih bagus, lebih generalize lah untuk, unseen domain. Cuman metode transformer yang digunakan di sini itu masih berdasarkan, vision transformer, di mana dia di pre-train menggunakan gambar saja. Dan dengan transformer ini karena dia udah pecah kecil-kecil, lalu eee, ada anggapannya, eee, global cross attention-nya di masing-masing, eee, patch kecil-kecil tersebut, sehingga dia bisa memahami secara keseluruhan si gambar ini kemungkinan dia spoof atau live, anggapannya seperti itu si transformer ini. Sedangkan kalau kita berdasarkan, eee, CNN model aja, dia kurang yang namanya, global information. Dependensi antara patch yang misalkan di kiri atas sama yang di kanan atas itu korelasinya nggak ada karena jaraknya itu terlalu jauh. Sedangkan kalau kita pakai transformer, korelasi antara patch di kiri atas dan patch yang di kanan bawah itu bisa kita dapat korelasinya juga untuk kita pakai sebagai informasi untuk mendeteksi apakah ini, face-nya itu live atau spoof. Jadi, karena yang sebelumnya itu pakai vision based transformer models, kelemahannya itu yang pertama adalah ya dia cuman di-train berdasarkan image only. Jadi biarpun dia lebih generalize dibandingkan CNN model, tapi tetap dia masih kurang generalize di unseen, domain atau unseen environmental condition. Lalu yang kedua, dia masih memerlukan yang namanya adaptive modules, antara kita perlu yang namanya domain label, misalkan lightning-nya terang, lightning-nya, tidak terang, atau kita juga perlu yang namanya kualitasnya bagus atau kualitasnya tidak, atau ini tipe tag print atau tipe tag, eee, screen attack, atau ini tipe attack 3D. Nah, biasanya vision based transformer ini tetap masih membutuhkan additional modul seperti itu untuk nge-train network, face anti-spoofing-nya. Jadi di paper ini, research question mereka itu ada 3. Yang pertama mereka pengen ngecek apakah kalau kita pakai transformer model yang nggak cuma di-train di image, tapi di-train di multimodal, image dan teks, apakah lebih bagus daripada image doang dari sisi generalizable-nya.
Lalu yang kedua, bisa nggak sih kita pakai, nggak cuman image encoder, tapi text encoder-nya untuk improve, eee, generalisasi dari face anti-spoofing-nya. Lalu yang ketiga, eee, bisa nggak sih kita nggak pakai additional modul, seperti domain, eee, domain knowledge-nya dan juga misalkan spoof attack-nya, kita nggak pakai informasi tersebut, kita pakai yang namanya self supervised adaptation technique untuk, handle, eee, domain difference tersebut gitu. Nah, 3 research question ini yang pengen mereka, eksperimenkan dan solusi mereka secara keseluruhan itu adalah ya mereka menggunakan nggak cuman image encoder tapi juga text encoder untuk, generate features atau generate information apakah gambar ini live atau spoof. Lalu yang kedua, mereka juga ngecek similarity antara fitur yang dihasilkan oleh gambar dan fitur yang dihasilkan oleh teks. Yang ketiga, mereka bikin sebuah modul berdasarkan contrastive learning untuk dengan menggunakan informasi yang mereka punya, tanpa ada informasi tambahan gitu. Di mana informasi yang mereka punya ini adalah gambar itu sendiri. Jadi dari gambar, dia me dia melakukan, self supervision lah. Jadi inputnya itu menjadi, eee, anggapannya supervision tambahan untuk menganalisa untuk waktu training lah, anggapannya seperti itu. Jadi di paper ini ada 3 variasi dari flip framework yang mereka bikin. Yang pertama, mereka, eee, cuma pakai image encoder doang untuk ngedeteksi apakah ini real atau spoof, disebutnya flip vision. Bedanya sama yang sebelumnya adalah mereka, menggunakan pre-train image encoder yang sudah di-train di multimodal, eee prosedur gitu, anggapannya. Jadi image encoder-nya itu udah pernah dilatih eee, di situasi nggak cuman image doang yang digunakan untuk nge-pre-train si image encoder tersebut. Lalu yang kedua, flip image text similarity, itu sistemnya adalah mereka mau ngebandingin, mereka mau memaksa fitur yang dihasilkan oleh gambar sama fitur yang dihasilkan oleh teks itu, eee, similar. Jadi tujuan di sini mindset-nya mungkin kayak gini kali ya, teks itu karena udah di-train di large dataset, very large dataset, dan lebih mudah juga untuk di-train di large dataset, eee, jadi bisa dibilang text encoder-nya itu udah menghasilkan feature yang sangat general. Oleh karena itu ya udah, si image encoder ini dibandingkan, eee, kita harus pre-train di dataset yang sangat besar dan bervariasi, eee, di gambar, mending kita memastikan aja gambar yang kita hasilkan itu mirip sama text encoder yang sudah sangat general itu, gitu. Tujuannya seperti itu, mengecek similarity-nya. Lalu yang ketiga, flip multimodal contrastive learning, ini, extension dari yang flip image text similarity, ditambah dengan ya udah mereka, coba melakukan beberapa transformasi ke dalam input image mereka, bisa dibilang ini hanya additional supervision-nya aja nih untuk memastikan si, eee, image encoder sama si text encoder-nya ini, eee, lebih lebih generalize, anggapannya seperti itu. Generalize-nya berdasarkan transformasi yang di-apply ke input image tersebut. Nah, untuk detailnya aku akan, jelaskan satu persatu. Jadi untuk yang pertama, versi yang pertama itu Flip Vision, itu betul-betul, eee, simple vision based transformer yang initialize pre-train with-nya itu di-train di language image, eee, framework gitu.
Cuman yang dipakai untuk training si image encoder-nya aja. Jadi, eee, ketika kita mau melakukan image encoder, misalkan kita ada sebuah gambar I, itu akan kita pecah ke dalam beberapa patches, M-fixed size patches, lalu patches itu akan di-project ke patch embedding, kita sebutnya E di sini. Lalu nanti patch embedding E itu dengan learnable class token C, itu akan diproses K kali, beberapa kali transformer blocks, lalu finalnya si transformer, eee, final dari patch embedding E dan class token yang paling terakhir itu yang akan dipakai untuk di-project ke final image representation. Kalau ini kita lihat visualisasinya mungkin bisa kita lihat di sebelah kiri yang pre-training itu gitu. Jadi gambarnya dipecah ke dalam, 9 kotak, lalu 9 kotak itu akan di-apply linear projection menjadi 9, eee, embedding, lalu ada satu class token di situ. Nah, 10 ini akan dimasukkan ke dalam transformer K kali, misalkan 10 kali, diproses di transformer blok 10 kali, nah hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam, si MLP, multilayer perceptron ini untuk mendeteksi apakah dia, eee, live atau spoof image. Nah, konsep eee, untuk flip vision ini seperti itu, simple seperti vision transformer base biasa, di mana hasilnya itu, eee kelas real atau spoof, ada 2 kelas. Kalau misalkan real, realnya 1, spoofnya 0. Kalau misalkan spoof, spoofnya 1, realnya 0. Dan untuk nge-training kita menggunakan, eee eee, cross entropy loss aja cukup. Dan ini berdasarkan flip vision-nya aja, hanya mengganti pre-train network-nya itu ke language image pre-train weight, itu kita bisa lihat hasilnya itu lebih generalized dibandingkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini ada 4 tipe ablation study, yang scratch itu nggak ada pre-train, train dari awal, BIT salah satu metode, buat menghasilkan, initialized weight-nya juga. Lalu ImageNet itu di pre-train di ImageNet, dan Clip ini, Flip Vision, itu yang mereka propose. Dan bisa dilihat perbandingannya kalau dibandingkan dengan ImageNet yang di-train di ImageNet, itu nggak lebih generalized dibandingkan Flip Vision. Nah, ini bisa dilakukan karena ya dataset yang digunakan untuk, eee, si pre-train transformer itu sudah di-train di data yang jauh lebih besar. Data yang jauh lebih besar dan, multimodal pula, anggapannya seperti itu. Dan bisa dilihat di salah satu, eee, evaluation metric-nya, HTR-nya itu Flip Vision punya 3,48, lebih kecil error-nya dibandingkan si ImageNet. Dari rata-rata jenis, eee, 4 jenis Eee, protokol ini. Walaupun di OCIM Flip Vision nggak yang paling bagus, tapi secara rata-rata dari 4 variasi evaluasinya itu dia lebih bagus, anggapannya seperti itu. Lalu yang kedua ada Flip Image Text Similarity. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, kalau tadi kan cuma pre-train-nya aja yang di pre-train dari image encoder-nya aja yang dipakai. Nah, si Flip Image Text Similarity ini tujuannya adalah final image representation yang tadi udah dihasilkan, itu kita mau pastikan sama seperti final text representation yang dihasilkan dari text encoder. Jadi kalau misalkan ada gambar spoof, dia pengen similarity terhadap token, terhadap teks, a photo of a spoof face yang masuk ke dalam text encoder itu sebisa mungkin semirip mungkin. Lalu sebisa mungkin sejauh mungkin sama hasil dari, eee, feature representation dari a photo of a real face, anggapannya seperti itu. Jadi ketika kalau kita masukkan ke dalam
teks a photo of a spoof face itu dimasukkan ke dalam text encoder, pertama, teks tersebut bakal di-tokenize, di-project ke dalam word embedding W, dan W embedding-nya itu akan diproses K kali lagi, transformer block sequentially. Finally, last embedding W-nya itu, last text embedding W-nya itu dilakukan linearly projected to final text representation Z. Jadi kalau yang tadi ada image representations-nya itu X, lalu ada text representation-nya itu Z. Jadi ada X dan Z. Jadi untuk setiap gambar, misalkan ada gambar real face, dia akan dilakukan cosine similarity terhadap dua jenis text representation. Jadi a photo of spoof face-nya itu kita dapetin text representation-nya, a photo of real face kita juga dapetin text representation-nya. Kita ada dua teks, satu gambar, satu image representation. Kita hitung cosine similarity-nya dua-duanya, dua pair tersebut, gambar dengan yang satu dan yang spoof dan gambar dengan yang real. Jadi kita akan mendapat similarity untuk dua kelas. Dan similarity dua kelas tersebut yang nanti kita apply si cross entropy loss-nya aja langsung gitu. Jadi, nah ya ini seperti yang tadi aku bilang, dua-duanya dihitung, lalu itu langsung kita apply cross entropy loss-nya lagi tanpa si multilayer perceptron tersebut. Dan untuk bisa lebih bervariasi jenis teksnya, kita bisa menggunakan di sini di paper-nya itu mereka menggunakan 6 jenis prompt. This is an example of real face, this is a bona fide face, this is a real face. Ada 6 jenis prompt yang digunakan, dan semakin banyak prompt yang digunakan membantu untuk meningkatkan generalisasi dari fitur image representation yang dihasilkan. Anggapannya seperti itu. Lalu yang terakhir, sebetulnya kalau buat aku sampai yang di sini flip image text similarity aja itu udah cukup inovatif. Karena memang goal dari paper ininya itu adalah ya kita menyamakan saja nih image representation yang dihasilkan ke text representation yang sudah lebih general. Jadi sebetulnya dari sisi ini itu udah cukup inovatif. Cuman kalau menurut aku, oh ini langsung disubmit ke publikasi, most likely mungkin ada something yang kurang. Karena mungkin terlalu simpel kah atau gimana? Aku ngerasanya aja seperti itu gitu. Karena kalau dilihat dari hasilnya, si flip image text similarity ini pun juga hasilnya udah lebih bagus dari yang sebelumnya gitu. Nah, makanya untuk nambahin sebuah modul lagi yang untuk bisa dibilang bikin si paper ini lebih lengkap, lebih sempurna itu ya ada yang namanya loss function baru. Cuman bedanya dari yang sebelumnya, kalau ya paper-paper sebelumnya itu ketika kita mau nambah loss function baru ya mereka akan mencoba mikirin supervision tambahan, spoof attack type, lightning type, quality image quality type. Yang kayak gitu-gitu yang akan ditambahin. Biasanya sebelumnya gitu. Cuma kalau mereka cukup inovatifnya adalah, ya udah kita nggak usah tambah yang kayak gitu, karena ngumpulin datanya juga susah, ya kita pakai data image aja gitu. Di mana dari image tersebut kita apply beberapa transformasi dari image tersebut, lalu mereka generate 2 jenis gambar baru, lalu kita desain deh sebuah loss function baru yang bisa ngebantu nge-train si image encoder sama text encoder-nya, anggapannya seperti itu. Jadi selain cross entropy loss yang di-apply di cosine similarity logits yang tadi flip image text similarity, mereka apply juga nih self supervised sim-Celler loss dan mean square loss
dari uh, mean square loss dari si cosine similarity logits-nya ini gitu. Jadi ya detailnya masing-masing loss aku akan jelaskan di setelah ini. Jadi final multimodal contrastive learning mereka itu ada cross entropy loss yang di-apply di cosine similarity logits yang tadi, ada sim CLR dan mean square loss-nya. Nah, ini sim CLR loss-nya terlebih dahulu. Jadi buat nge-generate, menghitung, ngekalkulasin sim CLR loss ini, mereka apply foto input mereka ke dua jenis transformasi yang berbeda, dan transformasinya itu random. Bisa nambahin lightning, bisa nge-crop, bisa ngelakuin geometric transformation. Random setiap kali training, kemungkinan besar mereka akan random. Lalu mereka mau memastikan bahwa feature yang mereka ekstrak dari transfer image ini melalui si image encoder ini itu lalu ini kan ada yang hitam dan abu-abu, itu lalu feature yang dihasilkan itu di projection, di apply nonlinear projection network H, lalu mereka akan ngebandingin si projected features dari transformasi 1 dan projected features dari transformasi 2, mereka bandingin aja contrastive loss-nya. Anggapannya seperti itu. Jadi untuk memastikan, oh si gambar ini mau ditransformasi seperti apapun, hasilnya harus tetap sama, anggapannya seperti itu. Itu sim CLR loss. Nggak ada hubungannya sama text encoder-nya. Mereka betul-betul dari hasil dari image encoder, mereka apply nonlinear projection, lalu hitung sim CLR, si contrastive loss-nya ini. Lalu kalau MSC loss seperti apa? Nah, MSC loss itu adalah kita kan udah punya dua transformasi image ini. Lalu kita random nih dua jenis prompt yang kelasnya itu sama seperti si ini si si input image ini. Misalkan ini kan real face nih, real face 1, real face 2. Lalu text encoder-nya ada dua nih. This is a bona fide face sama this is not a spoof face. Ada dua seperti itu gitu. Di apply, dapetin text di apply text encoder, dapetin text representation-nya. Lalu mereka melakukan cosine similarity. Jadi bona fide view 1 dengan this is a bona fide face, mereka hitung cosine similarity-nya berapa. Lalu bona fide view 2 sama this is not a spoof face, mereka hitung cosine similarity-nya berapa. Lalu mereka memastikan cosine similarity 2 ini itu sama. Anggapannya kalau kayak gini, mau di-apply transformasi apapun di gambar dan mau pakai prompt apapun di teks, itu mereka mau memastikan cosine similarity-nya harus sama. Anggapannya seperti itu. Yang sebetulnya bisa kita bilang itu udah dipecahkan solusinya, problemnya itu di sini, di image text similarity sebetulnya sama. Tujuannya kan sama-sama seperti itu. Cuma mereka, oh ya udah kita tambah dua jenis lagi deh, gambar sama teks. Lalu kita harus memastikan mau ada berbagai jenis variasi pun itu tetap sama nih feature representation-nya. Goalnya itu mereka dapetin image text representation sama image representation sama text representation-nya sama. Mau di-apply transformasi gimana pun, mau pakai prompt gimana pun, itu harus sama. Goalnya seperti itu. Sehingga ketika kita udah memastikan itu sama, model atau network yang dihasilkan, parameternya itu bisa bisa memecahkan masalah generalisasi tersebut gitu. Goalnya seperti itu. Dan itu ditunjukkan di mereka punya hasil juga. Dan di sini ada
3 jenis protokol yang mereka pakai. Satu, OCIM dataset, OCIM protokol, 4 itu ditambah Celeb ASPUF. Mereka mengikuti paper transformer sebelumnya di mana kalau OCIM protokol itu kurang bisa digunakan untuk training dan evaluasi, mereka tambahin 40.000 data dari Celeb ASPUF untuk ngebantu training, anggapannya seperti itu. Dan mereka juga kayak selektif mana gambar Celeb ASPUF yang mereka gunakan. Karena ada beberapa data di Celeb ASPUF itu yang salah label, sebetulnya seperti itu. Protokol yang kedua mereka pakai di large scale phase anti-spoofing dataset. Yang ketiga mereka tes juga single source to single target. Misalkan training di O, tesnya di C, misalkan seperti itu. Tapi di sini pun Celeb ASPUF itu dipakai sebagai training data. Dan untuk evaluation metric mereka ada 3, half total error rate, memastikan error ketika ya intinya orang live dianggap spoof dan orang spoof dianggap live, error rate-nya itu sebisa mungkin sekecil mungkin. Lalu yang kedua, area under a receiver operating characteristic curve atau ROC curve, di mana sebisa mungkin area yang di bawahnya itu segede mungkin, anggapannya seperti itu. Lalu ada TPR at FPR. Jadi berapa banyak true positif yang true positif dari total actual positif yang dikalkulasi di specific false positive rate, di mana kalau nggak salah di sini mereka pakainya 0,01 false positive rate. Jadi sebisa mungkin nggak ada orang live nggak ada orang spoof dianggap live sekecil mungkin. Nah, berapa banyak persentase orang yang live dianggap live, anggapannya seperti itu. Ini perhitungannya. Lalu bisa dilihat di sini comparison antara proposed method sama other method, di mana yang mereka compare itu kalau nggak salah yang ECCV 2022 di sini, yang adaptive transformer itu, mereka mendapatkan error rate yang lebih rendah dengan AUC yang lebih tinggi. Di sini ditunjukkannya seperti itu. Lalu secara detail seperti ini untuk protokol yang pertama, OCIM, OMIC, OCMI, ICMO, mereka mendapatkan average error yang lebih kecil. HTR-nya, half total error rate-nya itu 3,01 yang MCL, yang flip IT itu 3,06. Cuman ya seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya dengan yang flip IT aja itu udah bisa ngalahin yang di atasnya semua gitu. Si yang contrastive learning ini dia improve, ya ada improve, tapi sebetulnya nggak terlalu sesignifikan itu gitu. Malah aku ngelihat si flip IT ini yang sebetulnya yang ngedrive performance-nya yang paling besar. Anggapannya seperti itu. Bahkan hasil mereka itu lebih bagus dibandingkan yang ECCV 2022 yang fit itu ketika mereka pakai 5 shot. Mereka pilih mereka ngambil 5 data dari targeted. Misalkan OCIM, mereka ngambil 5 data dari M dataset untuk di-training. Anggapannya untuk di-fine tune lah, anggapannya seperti itu. Dan hasilnya sebetulnya ya flip IT sama flip MCL itu lebih bagus juga dengan zero shot skema. Lalu untuk yang protokol kedua di sini bisa untuk yang larger dataset, yang si flip MCL jauh lebih bagus walaupun tidak sebagus yang 5 shot kalau yang di sini. Pada akhirnya memang nggak fair juga kalau kita bandingannya
bandinginnya zero shot sama five shot, karena ya five shot dia tahu nih targeted domainnya itu seperti apa. Tapi dibandingkan yang sesama zero shot, si Flip MCL ini lebih bagus. Dan ini kita bisa lihat kalau pas di sini si Flip IT-nya itu nggak sebagus, malah cukup jelek di large dataset pas anti-spoofing. Nah, ini kita bisa bilang seperti ini, ketika kita menggunakan text guidance atau language guidance dan training data kita sedikit, si Flip IT ini performnya better. Tapi ketika dataset yang kita pakai buat training itu banyak, buat fast, malah bisa jadi Flip IT-nya itu perlu ditambahin si contrast deep learning tersebut untuk perform better. Yes, ini protokol yang ketiga, di mana training di satu data, tesnya di dataset yang lain. Ya, secara rata-rata average, propose Flip MCL-nya itu jauh lebih bagus. Dan ini kelihatan dari hasilnya, ini attention map dari spoof image di protokol 1, di mana mereka nggak cuman mereka bisa ngedeteksi misalkan ada Moir pattern, mereka deteksi ada kertas di sekitar wajah atau gimananya. Ini juga contoh-contohnya, mereka bisa deteksi attention-nya bagaimana nih. Kalau yang bolongnya mata, mereka bisa dapat attention yang bagus di daerah mata, menunjukkan ini spoof image. Tapi ya paper cara mereka sebetulnya masih ada beberapa hal yang mereka misclassified, tapi problemnya itu sebetulnya memang sangat challenging sekali, yaitu real image tapi gambarnya itu ada pixelation atau ada extreme pose change atau juga ada darker lining conditions. Dan most likely kalau gambar live image itu punya noise, live image itu punya low resolution, itu akan dideteksi sebagai spoof. Dan sebaliknya, kalau misalkan ada gambar spoof samples, misalkan dari screen dan high resolution, most likely itu akan dideteksi sebagai real image. Itu kemungkinan itu yang terjadi ke kebanyakan hal sih, kebanyakan face anti-spoofing method. Nggak menutup kemungkinan di sini, di paper ini juga seperti itu. Cuma bedanya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, paper ini jauh lebih bagus untuk generalize di unseen domain. Ketika ada misclassified, lebih mudah untuk kita, oh ini emang karena gambarnya terlalu raw resolution atau ini gambarnya terlalu high resolution. Kita bisa langsung verify, oh ini seperti itu. Ini beberapa contoh misclassified examples-nya. Ya, kira-kira begitu saja presentasi mengenai paper face anti-spoofing yang dipublikasi di ICCV 2023 tahun lalu. Apakah ada pertanyaan? Aku ada pertanyaan kok. Kalau misalnya itu kan promnya kan generate manual ya, ada 6 prom itu. Terus per kelas ada satu, jadi ada 12 prom. Nah itu kan datasetnya ada beberapa dataset ya itu trainingnya. Nah itu distribusi promnya gimana ya? Random. Random aja gitu. Random. Sebetulnya mereka juga ada ablation study yang nggak dimasukin di presentasi ini, itu mereka ngetes nih pakai prom 1, prom 2, prom 3, prom 4, dan ketika ada 6 prom itu lebih bagus aja, error rate-nya lebih bagus. Tapi ya itu pemilihannya bisa dibilang random sih. Oh, okay, thank you. Yes, Agi. Halo kok. Nah, untuk paper flip ini mungkin aku ada sesuatu yang menjanggal ya. Mungkin kok bisa balik ke tabel performance-nya, tabel benchmark-nya. Yang mana aja valid sih, tapi ya tabel 2 aja.
Nah, kalau di sini kan yang paling di-highlight sama dia kan contribution utamanya kan dari Flip MCL-nya kan. Ya. Ya, dan secara incremental juga awalnya dari Flip IT ke Flip MCL kan. Nah, tapi di sini yang aku mau highlight, tadi kan ada 3 jenis flip-nya. Yang pertama kan yang paling simpel adalah flip V kan. Mm-mm. Nah, flip V kalau mungkin bisa mundur ke overview arsitekturnya. Mhm. Nah, di sini kan flip V atau flip vision yang A itu kan sebenarnya cuma image encoder yang merupakan vision transformer biasa aja kan, vision transformer base. Dia dipasang MLP, MLP-nya ini ya untuk real dan spoof anggap aja jadi binary classifier saja kan. Mm-mm. Nah, jadinya flip vision ini kayak ya cuman backbone dipasang binary classification biasa saja kan. Mm-mm. Artinya much less kompleks dan all dari semua metode face anti-spoofing yang ada selama beberapa tahun terakhir kan. Nah, Mm-mm. mungkin kalau kita Betul. lihat ke tabelnya tadi lagi, tabel performance-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau kita lihat flip V-nya, mungkin di beberapa dia haternya kalah, tapi kalau kita bandingkan dengan metode yang one shot ya, kalau kita rata-ratakan semua atau lihat beberapa kategori, misalnya OMI2C, OCM2E, ICM2O, dan kalau kita lihat average-nya, flip V itu sudah average-nya 3,48 haternya. Nah, kalau kita lihat di atas, 3,48 itu cuman ada kalau di luar flip cuman hanya ada satu yang mengalahkan ya, yaitu VTAF, itu pun dia 5 shot kan. Mm-mm. Sedangkan zero shot yang lainnya itu jauh di belakang. Contohnya VIT yang zero shot dari ECCV 2022 dia cuman average-nya 6 kan. Mm-mm. Nah, dari sini aku agak lost. Kalau kayak gini berarti performance paling tinggi yang diperoleh oleh Flip daripada metode lainnya bukan dari metode MCL atau image text alignment-nya dong, image text training-nya dong, tapi hanya dari image encoder-nya saja. Karena Mm. kalau kita lihat IT dan MCL, selisihnya dari V nggak jauh beda. Ya, relatif gitu. Dan yang bisa bikin kayak begitu kan sebetulnya, makanya di sini itu mereka ngelakuin ablation study-nya di sini, di mana ya backbone-nya sama-sama vision transformer. Tapi vision transformer yang di training di ImageNet, dataset ImageNet, itu lebih jelek dibandingkan vision transformer yang di-train di larger dataset gitu. Di image yang lebih besar dan di train di multimodal, ada teksnya juga. Jadi hasil dari image encodernya ini itu nggak cuman dapat informasi dari image-nya aja, tapi juga informasi dari teks ketika training. Aku lupa masukin juga sih. Dia pre-trainnya itu pakai vision transformer yang mana. Dan di ablation study ini menurut aku kurangnya satu adalah gimana kalau si vision transformer dengan yang ditrain tanpa multimodal tapi ditrain di image yang jauh lebih besar, lebih dari image set, hasilnya gimana? Itu nggak ada juga di ablation study ini. Tapi itu yang bisa bikin vision transformer-nya itu jauh lebih bagus, ditrain begitu aja sih, simple itu jauh lebih bagus adalah pre-trainnya itu menggunakan model yang sudah ditrain di data yang jauh lebih besar antara image-nya dan teksnya, dan itu ngebantu untuk nge-lead increase performance yang sangat signifikan. Makanya sebetulnya nggak cuma di face anti-spoofing, hampir semua riset pun kayaknya udah mulai menggunakan language guidance. Kenapa? Bisa ditrain di dataset yang jauh lebih besar. Dan dataset yang jauh lebih besar itu ngebantu performance dari specific use case ini. Biasanya kayak gitu sih.
Oke, berarti secara nggak langsung silver lining yang hidden yang diberi paper ini adalah dengan teknik pre-training tertentu dan tentunya dengan jumlah data yang jauh lebih banyak, ya itu bisa meningkatkan performance anti-spoofing yang sangat besar ya, yang seperti ditunjukkan oleh Philip V ini sendiri. Iya, Oke, karena kalau kan data training yang available tuh nggak gitu banyak. Makanya Mm-mm. pre-train di data yang jauh lebih besar ini itu ngebantu untuk ngelit performance tersebut. Dan mereka yang pertama pakai yang kayak begini kan. Hmm. Oke, mungkin ini pertanyaan yang lebih ke philosophical. Kalau saat ini kan mereka at least di tabel utamanya mereka kan membandingkan dengan metode-metode face anti-spoofing yang lainnya kan. Nah, Ya. di mana metode-metode face anti-spoofing lainnya ini hampir semuanya, jika kalau tidak semuanya, at least di-train di ImageNet untuk base modelnya, yang ada pre-trainnya gitu kan. Nah, kalau kayak begini kan kita bisa lihat ada discrepancy di mana yang metode sebelumnya yang dia bandingkan itu semuanya di-train di ImageNet, sedangkan metodenya dia tidak di-train di ImageNet. Nah, artinya kan ada apa ya, kayak variabel yang berbeda yang dalam perbandingan tersebut. Menurutku kayak apakah seperti ini akan menjadi normnya, di mana model yang metode baru dibandingkan dengan dataset training yang berbeda, atau apakah selanjutnya apakah lebih baiknya ada ablation study yang menunjukkan metode yang sama tapi di-train dengan dataset yang sama oleh metode-metode atau work-work sebelumnya gitu. Well, karena kan salah satu research question mereka itu adalah apakah pre-train model yang di-train di multimodal sama yang di image only itu better atau enggak. Jadi sebetulnya ya memang ini mereka pasti ngeklaimnya ini salah satu kontribusi mereka kalau misalkan mereka menemukan pre-train yang di dataset yang sangat besar itu jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Kecil kemungkinannya ketika di paper itu mereka akan provide dataset, oh yaudah mereka ngelakuin ablation study ke semuanya dengan menggunakan pre-train model yang udah lebih besar datanya. Kenapa? Karena ya mereka malah mendeskripsikan, mengecilkan mereka sendiri untuk paper mereka. Bahkan bisa jadi ya nggak pakai IT atau MCL, mungkin pakai VIT, metode cara mereka hasilnya lebih bagus, itu ada possibility seperti itu gitu. Tapi ya kalau di paper selama reviewernya nggak aware dan ya mereka nggak punya kewajiban untuk provide itu, anggapannya seperti itu. Tapi ketika reviewernya aware, ya mereka provide itu, ya di ablation tadi, supplementary material mungkin mereka akan memasukkan hal-hal seperti itu. Tapi tetap mereka masih bisa argue juga sebetulnya walaupun mereka provide ablation study tersebut, tapi kan ini kontribusi mereka di face anti-spoofing di saat semua researcher nggak mikirin pakai pre-train vision transformer yang multimodal dan larger dataset, mereka yang pertama. Dan it's still contribution juga dan mereka bisa fight untuk itu sebetulnya. Dan ya itu apa yang ditampilkan di paper pada akhirnya gimana cara kita mau ngerangkai story-nya aja. Dan ketika ada reviewer argue, kita udah siapin senjatanya dulu. Dan terkadang nggak semua hal itu perlu kita taruh di paper belak-belakan gitu. Ketika ada yang minta baru kita provide. Biasanya juga kayak gitu. I see. Oke, thank you kok, insight-nya sangat menarik. Sip, Sama-sama. itu aja dari aku. Thank you. Thank you. Ada lagi pertanyaan?
Kayaknya ada tanggapan dari John atau Goldie, kayaknya mereka asik diskusi sendiri di bawah Oh, di chat ya. Coba. tentang prom. PR dari Flip itu ada di prompting. Well, sebetulnya kalau prompting itu kan pakai 6 prompting atau mau pakai 12 prompting masing-masing kelas atau 50 prompting itu kan sebetulnya lebih ke nge-provide kita mau convert si image representation-nya itu menjadi berapa jenis representation yang similar to text gitu. Kalau misalkan di text ada 12, berarti berbagai macam image itu akan di-apply ke 12 ini atau 6 di-apply ke 6-6-nya ini gitu. Buat aku semakin banyak prom malah nggak akan semakin bagus. Jadi si image representation-nya akan merasa ambigu. Ini mau mirip ke yang mana nih sebetulnya. Tapi semakin sedikit itu akan mempersulit juga image representation-nya untuk nge-convert ke dalam satu jenis text representation aja. Jadi memang kalau menurut aku bukan masalah prompt apa sih yang digunakan, tapi cuma mencari titik sweet spot-nya berapa jenis prompt yang digunakan. Sebetulnya kalau untuk language guidance seperti itu ya. Kan tujuan language guidance adalah memastikan si feature representation dari berbagai macam gambar ini bisa di-convert menjadi beberapa cluster. Nah, clusternya ini mau berapa? Dan sebisa mungkin cluster antara cluster grup dari real face sama cluster grup dari spoof face itu sejauh mungkin, sehingga ketika kita mau melakukan pas kita apply binary classifier-nya, mereka bisa ibaratnya langsung automatically separate lah. Bingung untuk live image dijadikan prompt. Maksudnya buat dijadiin deskripsi kali. Iya sebetulnya by defaultnya sebetulnya ngikutin yang ini aja juga udah cukup, karena Iya. ini kan lebih ke arah kita mau deskripsi si text representation-nya itu maunya apa, lebih ke arah situ kan. Jadi sebetulnya nggak usah terlalu kompleks pun nggak masalah sih. Kayaknya mereka juga lebih ke ya yang simple aja, atau mungkin tanya ChatGPT untuk generate 6 jenis sentence yang menjelaskan mengenai Sudah coba live face. ambigu jawabannya, ChatGPT-nya nggak bisa. Tapi dari yang aku coba dari eksperimen beberapa bulan di Flip ya, yang teks ini itu bisa membantu banget dalam generalization, terutama Flip. Fast pada sebelumnya kan selalu punya masalah dalam augmentation nih. Kalau dimainin pixelnya, dimainin apa, itu biasanya modelnya bisa rusak. Tetapi dengan adanya clip, berarti kan mereka backbone-nya menggunakan clip, itu jauh lebih generalized dan bisa memanfaatkan augmentation pixel level. Jadi diubah warnanya, melakukan compress, and it's actually work in real world data saat dilakukan compression dan lain-lain. Iya, Itu dari soalnya hasil eksperimenku saat melakukan Flip sih. Iya, soalnya tujuan dari si multimodal contrastive learning kan buat begitu juga, dia apply transformasi ke dalam gambarnya secara random.
Oh, Mm-mm. aku nggak pakai yang ini sih kok. Oh, Hasilnya ini aja nggak beda idea. jauh sama Flip V bahkan. Oh, Nggak hasil jauh. Jika udah mainin augmentation, hasilnya nggak beda jauh. Kalau dibandingin sama Flip V yang biasa, nah itu berarti ya si yang sangat yang membantu ada flipnya. research question-nya sebetulnya si multimodal contrastive learning ini betul-betul Membantu kepa- apa enggak? pakai atau enggak, atau sih ya Iya, benar. Itu pakai pertanyaannya augmentation. sih. Sebenarnya pertanyaannya. Ya, Tapi itu itu dari datasetnya ampas kayaknya. experience-ku sebelumnya sih. Well, tapi ya itu kalau misalkan datasetnya sangat banyak, mana yang tipikal datasetnya gede, large fast itu, ya Flip V aja udah lebih bagus dari Flip IT kan, Benar. dataset buat face anti spoofing-nya. Ya, tapi itu secara paper mereka itu cukup inovatif sih menggunakan language guidance ini, dan ini bisa di extend ke berbagai macam. Ini belum cari sih, tapi kemungkinan kayak misalkan buat depth estimation kalau kita bisa tambahin prompt gambar kursi lebih dekat dibandingkan gambar objek kursi lebih dekat dibandingkan objek langit. Nah, itu kan mungkin ketika kita tambahin guidance itu untuk solve monocular depth estimation yang problemnya sama, nggak bisa generalize ke banyak unseen domain, mungkin bisa hasilnya lebih bagus. Terus udah coba cari sekilas Kayaknya topik itu belum ada yang explore sih. kayaknya udah ada sih, Po. Gue waktu itu udah pernah pakai depth estimation lumayan bagus tuh, tapi dari pre-train modelnya dari Dino. Dan Oh, Dino tuh nah, nyalain pre-train model kalau kita pakai yang dari Clip iya even. iya. Dino Cuman lebih cuman bagus. kelemahannya di Dino tuh orang-orang nggak bisa, mungkin agak susah kayaknya dipakai di Face tuh karena mereka nggak ada Face sama sekali di datasetnya. Mereka take out semua karena privacy. Iya, Dino juga ada. Cuma iya, belum explore Dino lebih lanjut sih. Cuman itu monocular depth estimation memang masih ada problemnya di out of distribution data. Jadi sebetulnya masih ada kemungkinan untuk explore ke arah situ. Atau pakai diffusion model, mungkin ada yang mau explore diffusion model for classification untuk face. Oh ya, itu belum ada ya. Yes, ada lagi pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Jika tidak ada, mari kita tutup sesi hari ini. Oke, thank you teman-teman yang udah hadir. Thank you juga untuk Kopau yang udah presentasi untuk hari ini. Presentasi yang sangat menarik. Semoga teman-teman dapat insight baru pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, Ko.